Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita akan belajar atau masih belajar di Google Spreadsheet untuk membuat diagram garis. Nah, biasanya diagram garis digunakan untuk memvisualisasikan data yang ingin dilihat naik turunnya per hari atau per bulan ataupun per tahun. Kali ini saya sudah siapkan data tentang data pemasukan dan pengeluaran misalnya satu orang dan serta tanggalnya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana naik turunnya dengan menggunakan diagram garis. Nah, caranya teman-teman intinya sudah siapkan datanya. Kemudian misalnya blok bagian tanggal dan pemasukan. Kemudian setelah itu teman-teman pilih sisipkan, kemudian pilih diagram. Nah, biasanya dia langsung membaca jika datanya kita di bagian tanggal itu dia dalam format tanggal. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa memang data diagram garis lebih cocok untuk data-data untuk time series. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa memilih atau bisa langsung mengeditnya. Tetapi jika teman-teman tidak langsung muncul ininya, tidak langsung muncul diagram garisnya atau diagram lain yang muncul, teman-teman bisa memilih diagram pilih editor diagram, kemudian bagian siapkan, kemudian pilih di jenis diagram. Nah, di jenis diagram ini teman-teman bisa pilih. Nah, teman-teman bisa memilih diagram garisnya seperti ini. Nah, selain itu teman-teman bisa melakukan apa juga? Teman-teman bisa menggunakan dua data, misalnya pemasukan dan pengeluaran. Misalnya kita hapus dulu ini, kemudian kita blok semua, kemudian kita masuk disisipkan tadi, kemudian diagram, kemudian pilih diagram garisnya. Ini langsung muncul lagi karena memang sudah terbaca. Nah, ini sudah memperlihatkan antara pemasukan dan pengeluaran di setiap harinya. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan di sini? Misalnya masuk di bagian sesuaikan di judul dan diagram. Judul dan diagram teman-teman bisa memilih warna teksnya, misalnya teman-teman pilih ungu, rata tengah, dan jenis-jenis format judulnya, kemudian tulisannya misalnya size-nya 14 atau kita tambah menjadi 20, kemudian font judulnya misalnya ini Arial, sudah Arial ya. Kemudian kita pilih Comic Sans, ya seperti itu. Nah, kemudian di rangkaiannya ini teman-teman bisa mengeditnya, misalnya ini terapkan ke semua rangkaian, atau bisa teman-teman hanya memilih di pemasukan saja. Misalnya di pemasukan teman-teman pilih jenisnya ini misalnya garis putus-putus, dia akan berubah menjadi garis putus-putus. Ketebalannya juga teman-teman bisa pilih misalnya 2px, dan kemudian ukuran titiknya itu misalnya 2, dan teman-teman bisa memilih titiknya seperti apa, misalnya mau seperti bintang dan terlihat lebih jelas jadi tambah 10 seperti itu. Kemudian klik 2 kali lagi, dia akan muncul disesuaikan di bagian sesuaikan rangkaiannya tadi ini. Kemudian sumbu kiri, sumbu kanan. Nah, dia mengubahnya. Kemudian kita pilih sumbu kiri saja. Oke, setelah itu sama halnya teman-teman jika ingin mengubah di bagian pengeluaran. Tidak perlu saya contohkan, teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa memunculkan label datanya, jadi dia akan muncul, tapi biasanya lebih berantakan, jadi tidak perlu. Kemudian garis trennya itu satu garis yang kayak menunjukkan bagaimana bentuk datanya kita, misalnya naik atau turun. Kemudian bila error, seperti itu. Tidak ada error ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk di keterangan. Di keterangan, mana keterangannya? Ini. Misalnya keterangan itu yang ini ya, pemasukan sama pengeluaran. Teman-teman bisa mengubah warnanya misalnya jadi biru. Mereka akan, tidak terlalu terlihat perubahannya, misalnya kuning. Dia akan berubah jadi kuning, misalnya merah aja. Merah. Kemudian karakter judulnya misalnya kita komika. Kemudian bold. Selanjutnya sumbu horizontalnya ini misalnya kita balik urutannya dari tanggal yang baru-baru sampai yang sebelumnya atau tidak ya, seperti itu.
Kemudian label miring, misalnya 300 derajat, 30 derajat, 60 derajat, misalnya otomatis. Ini ya yang di bagian label. Kemudian sumbu vertikalnya itu hampir sama, tampilkan garis sumbu. Kemudian minimum maksimumnya, misalnya maksimumnya di sini 100 juta. Dia akan muncul 100 juta di sini. Oke. Kemudian skala faktor. Kemudian garis petak centangnya, garis petak kecil, jadi dia seperti ini. Utama seperti, kalau apa yang berubah ini? Utama berarti ini, yang ini. Kemudian centang kecil seperti ini. Oke. Seperti itu, mungkin cukup. Terima kasih sudah nonton video ini. Seperti itulah cara untuk membuat diagram garis. Intinya sesuaikan saja dengan kesukaannya teman-teman, sesuai dengan versinya teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya untuk kami supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Like serta komentarnya yang membangun serta dibagikan juga kepada teman-temannya supaya lebih banyak lagi yang melihat. Saya Vivi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.